Afan bisa kita mulai untuk Zoom pagi ini? Iya bisa Mbak. Suara saya kedengeran? Ya, Eh, Iya, kedengaran. Iya, Baik, alhamdulillah. Silahkan saya mulai dibuka. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Umu Raihan selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang tidak lupa yang saya hormati para peserta webinar pada pagi hari ini yang selalu bersemangat untuk mengikuti kajian di setiap pekannya. Dalam acara Zoom Parenting pagi ini, kita akan membahas berbagai aspek pendidikan anak yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang mana materi pada pagi hari ini diambil dari buku Bunda Sayang ya. Kebetulan beliau sendiri Umu Raihan yang menuliskan sendiri untuk buku ini. Insya Allah nanti di sesi Zoom ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi, langsung dan kedua akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Mbak Ani. Insya Allah saya akan memandu atau menjadi admin pada webinar pagi hari ini. Saya ingin membacakan untuk tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, mohon untuk para peserta bisa mematikan mikrofonnya selama Umu Raihan nanti menyampaikan materi, agar materi yang tersampaikan nanti bisa diterima dengan jelas. Para peserta nanti juga bisa membuka mikrofonnya jika sudah ada konfirmasi dulu dari admin ataupun dari saya, Umu Raihan. Begitu nggak, Iya. Sebelumnya, kalau pepatah bilang ini karena banyak yang baru nggih saya ingin memperkenalkan sebentar untuk membacakan portofolionya dari Umu Raihan. Nama aslinya Wahyu Endang L, nama bisa dipanggil Za Umu Raihan, lahir di Salatiga 11 Juli 1985, alamatnya ada di Tengaran, Semarang. Beliau adalah D3 Kependidikan di Poltekkes Negeri Surakarta dan sudah menikah. Untuk aktivitas dan pengalamannya Masya Allah banyak sekali, dan untuk karya-karyanya juga banyak, nanti akan di-share. Beliau juga ini banyak di buku anak juga nggih Salah satu dari pengalamannya adalah pembina Wisma Mahasiswa Al-Kahfi Putri dari 2008 sampai sekarang. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Umu Raihan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Nah, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Mungkin ini banyak yang baru ya kalau di parenting rutin kita yang setiap pekan mungkin udah hafal. Sebelumnya mohon maaf untuk seluruh audio di mute dulu ya teman-teman ya, biar kita bisa menangkap materinya dengan jelas. Atau mungkin silahkan semuanya mengecek audionya apakah sudah mute. Nanti kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan bisa raise hand sehingga kita beri kesempatan untuk open mic gitu ya. Ya, teman-teman, pada bulan ini kita membahas tema yang spesial ya. Kali ini bukan tematik lagi kayak yang biasanya. Jadi sekedar info aja buat teman-teman yang mungkin baru gabung. Kita di sini ini ada parenting hampir setiap pekan ada ya ke admin ya gitu ya. Setiap pekan ada kita dengan materi yang berbeda-beda. Kadang juga tema yang kita angkat itu requestan dari teman-teman. Yuk bahas tema ini dong.
Nah, disclaimer-nya teman-teman, sebenarnya saya di sini nih kalau disebut pakar jauh banget dari yang namanya pakar gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari panitia, IO atau siapapun itu meminta saya bicara di sini karena melihat saya banyak sekali menulis buku gitu. Tapi bukan berarti saya ini sudah pakar di bidangnya, bukan gitu. Saya cuman ya menuliskan apa yang saya tahu gitu ya dalam bentuk karya, dalam bentuk buku. Tujuannya yang utamanya tentulah membantu diri saya sendiri dan juga anak-anak dan juga keluarga, kemudian komunitas yang saya saya bina juga, kemudian juga untuk masyarakat, untuk umat Islam tentunya. Dari sini teman-teman jangan mendudukan saya sebagai ustazah atau sebagai orang yang sangat ahli yang bisa memberi solusi untuk permasalahan teman-teman semua. Enggak seperti itu. Kita di sini nih konsepnya adalah ngobrol bareng gitu ya teman-teman. Kita ngobrol bareng, ini adalah permasalahan kita bersama gitu ya. Mungkin dari apa yang saya tahu, dari teori-teori, dari pengalaman-pengalaman, dari berbagai macam kesempatan untuk membersamai anak-anak. Di situ ada sesuatu yang bisa dipetik hikmahnya. Nah, saya rangkum, saya berikan ke teman-teman. Nah, sekedar seperti itu. Kemudian untuk kalau misalkan ada masalah-masalah atau apa, kita diskusikan bareng gitu ya. Bukan berarti nanti apa-apa yang dari saya itu adalah pakem, itu adalah yang terbaik, enggak. Teman-teman di sini nanti eh, memiliki solusi yang lebih baik lagi, maka di situ kita konsepnya di sini adalah diskusi, ngobrol bareng, ngobrolin masalah kita bersama, masalah saya, masalah teman-teman, masalah semua yang ada di sini kita obrolin bareng gitu. Jadi konsepnya adalah ini duduk bareng, nongkrong bareng, ngobrolin masalah kita bareng-bareng gitu. Karena bukan berarti juga saya nggak ada masalah juga enggak. Mungkin nanti dari sharing teman-teman di sini justru memberikan manfaat yang banyak dan seringkali seperti itu teman-teman saya banyak mendapat nasihat justru dari teman-teman di sini. Nah, ini adalah disclaimer di awal ya, karena kita akan 1 bulan ke depan kita akan nongkrong di sini, kita akan duduk bareng di sini membahas sebuah buku tentang buku Bunda Sayang gitu ya. Yang kita ambil tema-tema yang penting-penting. Sebelumnya saya akan ngenalin dulu nih tentang buku Bunda Sayang. Udah banyak yang punya? Coba yang punya raise hand dong. Saya pengen lihat nih yang punya berapa orang. Yang sudah pegang bukunya untuk saat ini, boleh raise hand. Oke, lumayan banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya ini punya buku ini nih nggak diwajibkan ya teman-teman, nggak diwajibkan. Cuman memang kita yang namanya bedah buku, ya tentunya kita berdasar buku ini. Tetapi ini memang saya kembangkan lagi. Jadi materi yang ada di buku ini dikembangkan lagi sehingga menjadi yang kita presentasikan pada pagi hari ini, teman-teman, ibu-ibu sekalian ya. Perlu diketahui, Bunda Sayang ini adalah salah satu buku yang pertama kali dibesut oleh Institut Ibu Profesional yang alhamdulillah sampai sekarang itu masih ada. Waktu awal mula rintisan Bunda Sayang ini saya angkatan pertama dengan teman-teman para penulis yang ada di cover buku itu adalah angkatan pertama dari Ibu Profesional. Waktu itu tuh kelasnya belum sebesar yang sekarang. Kalau sekarang itu udah ada Ibu Profesional Asia, Ibu Profesional Internasional, Ibu Profesional Indonesia, seperti itu. Nah, Ibu Profesional sendiri itu bukan berbasis Islam, bukan gitu. Walaupun seluruh membernya rata-rata emang Muslim kayak gitu, tapi bukan berbasis dari parenting Islami seperti itu. Jadi teman-teman perlu memahami dulu ketika nanti membeli bukunya, memang basicnya bukan basic parenting Islam. Jadi teman-teman juga perlu juga menyaring sekira disesuaikan juga dengan syariat yang ada. Saya menulis buku itu tuh sudah kurang lebih 12 tahun yang lalu. Jadinya dan tentunya ilmu parenting itu berkembang ya sampai sekarang. Makanya di presentasi yang ini juga saya tambahin banyak sekali dari yang ada di buku. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah buku itu tuh masih relevan sampai sekarang. Bahkan dipakai juga untuk acuan gitu ya.
kelas-kelas ibu profesional hingga saat ini gitu masih dijadikan referensi juga untuk buku tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman memakai buku itu, Masya Allah, Alhamdulillah itu masih akan sangat bermanfaat. Begitu ya. Ya, ini teman-teman, ini adalah bukunya, buku Bunda Sayang. Di sini berisi 12 materi, teman-teman. 12 materi dasar. Jadi, kalau di ibu profesional itu ada kelas-kelas gitu ya, Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Profesional, Bunda Solihah kayak gitu. Nah, dalam Bunda materi kurikulum Bunda Sayang ini ada 12 ilmu dasar. Apa saja itu? Nah, ini isinya adalah nomor 1 sampai nomor 12 itu nanti bisa dibaca sendiri. Ada 5 tema yang akan kita bahas dalam parenting kita, dalam pertemuan kita selama 1 bulan ke depan. Itu 5 tema saja yang akan kita bahas karena ada 5 pekan ya di bulan Desember ini. Ada 5 pekan, nanti kita akan membahas 5 materi ini. Tentunya 5 materi ini tidak plek sama yang ada di buku. Tentunya banyak tambahan-tambahan. Jadi usahakan teman-teman jangan melewatkan kelasnya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa juga yang saya perbaiki dari tulisan saya di buku tersebut. Jadi teman-teman kalau bisa tetap stay tune sampai nanti akhir pertemuan di akhir bulan. Semoga semua teman-teman di sini istiqomah, diberi kemudahan Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk saya terutama juga teman-teman juga kita bisa menerapkannya, terutama jangan lupa meminta hidayah Allah agar kita Udah coba Kak ngapain sih di sini? Mandi setengah. Belajar anak-anak tuh. Saya bisa berenang. Afwan tadi ke mute sebentar ya. Oh iya ya. Sekarang sudah terdengar lagi? Alhamdulillah sudah Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini saya pakai 2 device ya teman-teman ya, pakai laptop sama pakai HP karena qadarullah laptopnya baru bermasalah dari speakernya. Jadi untuk audio saya pakainya HP. Ya, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu kenapa sih kok kita itu perlu melatih kemandirian anak. Nah, ini adalah konsep pertama yang harus kita kuasai, karena ini yang akan menjadi motivasi kita, yang membuat kita itu bersabar, yang membuat kita itu bahagia ngejalanin masa-masa melatih kemandirian anak-anak kita. Ada yang mau jawab kah? Raise hand boleh? Boleh juga ditulis. Kenapa kok ibu-ibu, akhwat, teman-teman semua butuh melatih kemandirian pada anak? Silahkan raise hand, kemudian open mic-nya kalau sudah ditunjuk. Silakan bisa raise hand. Nanti open mic-nya kalau sudah kita tunjuk dari admin ya, biar bergantian. Ya. Yang pertama silakan dari Umu Nini Blitar Kota. Ya. Terima kasih Umu. Assalamualaikum. Kemandirian anak itu penting karena tidak selamanya kita bisa mendampingi anak. Tidak 24 jam kita bisa bersama anak. Mungkin itu. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Mbak Nini, jadi benar kita melatih kemandirian anak karena kita tuh nggak bisa nampingin anak terus gitu ya, 24 jam. Kita juga butuh istirahat, kita juga butuh ngopi-ngopi, kita juga butuh ngeteh gitu ya. Kalau nampingin anak terus, ngelayanin anak terus, kapan kita me time-nya gitu ya. Ada lagi kita bacakan yang di chat. Kita ke raise hand dulu, masih ada satu yang Oh, raise masih hand. ada. Ya, silahkan yang raise hand dulu. Dari Umu Kumala. Silakan bisa open mic. Umu Kumala, silakan bisa disampaikan. Mbak Kita Kumala, ke Umu, silahkan. Lanjut. kita ke Umu Ana Fajria, silakan. Bisa open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ana, silahkan. Emang
kita memang harus mandiri ya, baik kita juga maupun juga anak-anak. Dengan kemandirian itu mereka bisa melihat gimana kehidupan ke depan, keadaan ke depan, biar nggak tergantung kepada orang gitu. Iya, Kita pun juga sebagai orang tua juga harus mandiri, nggak harus tergantung ke yang lain gitu. Jadi emang harus sikap mandiri itu emang harus kita tanamkan dari anak sejak dia dari umur Uwais juga bisa kita tanamkan dia sifat untuk mandiri, kayak mandi sendiri, makan sendiri, seperti itu. Memang mandiri itu memang sangat penting buat anak-anak dan juga kita juga sebagai uminya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Ana. Ada lagi yang mau ditunjuk? Satu lagi aja ya. Kita dengarkan pendapat teman-teman tentang kenapa sih kok kita ngelatih anak buat mandiri nih. Nah, silakan dari Mbak Kumala Uwais mau menyampaikan, silakan. Kumala. Ya, sudah open mic nih Mbak Kumala. Iya, tapi belum bicara gitu. Kita belum. ganti yang lainnya. Kita ganti Bila boleh. pun silakan. Bila pun silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilabun. Silahkan Gimana Kalau menurut saya sebenarnya jawabannya tentunya sebenarnya sama ya. Jawaban yang ideal sih. Tapi kalau bagi saya perlu mandiri karena yang namanya setiap orang perlu survive termasuk anak-anak. Nah, jadi dari kecil juga udah kita ajarin gimana mereka survive dalam setiap sikap, setiap langkah, setiap hari apa yang mereka lakuin. Nah, itu dari semua sisi, nggak hanya menyikapi teman, menyikapi orang, menyikapi tetangga, menyikapi setiap hari masalah yang mereka temui, mulai dari bangun tidur, mereka perlu mandiri supaya bisa survive ke depannya. Itu aja sih, Ya, betul sekali, Insya Allah. Ya, kita cukupkan ya diskusi untuk tentang alasan kenapa sih kita harus melatih kemandirian anak. Mari kita simpulkan bareng-bareng. Iya. Oh, ternyata sudah muncul di sini jawaban teman-teman semua. Sudah pintar-pintar, sudah menemukan alasannya kenapa sih kita ini memandirikan anak-anak kita. Yang pertama, karena kepercayaan diri yang baik itu bermula dari kemandirian. Jadi ketika kita bayangin aja ketika anak kita nih sekolah gitu ya, sekolah dia ketika nulis dia masih harus dibantu gitu ya, di rumah dia nggak mau nih sendirian nulis gitu ya, dia masih harus dibantu. Oh bunda, tulisin, aku nggak bisa, aku nggak mau gitu. Maka kepercayaan dirinya juga akan turun gitu. Ketika di sekolah dia akan rewel, aku nggak mau sekolah, aku nggak bisa nulis. Ustadzah atau ibu guru yang di sekolah nggak mau nulisin gitu. Akhirnya kepercayaan diri anak menurun karena dia bergantung sama bundanya yang ada di rumah, sama uminya yang ada di rumah gitu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, aku ngelatih anak-anak nih mandiri karena mereka perlu percaya diri, mereka perlu rasa bahwasanya aku mampu gitu, aku bisa. Yang kedua, kita kita nelatenin gitu ya, kita berjuang untuk melatih kemandirian anak itu karena untuk melatih kemampuan survival atau daya juang mempertahankan hidup. Di saat ini teman-teman banyak sekali ya kita dengar berita bahwasanya ketika seorang anak dia nggak mampu menghadapi kesulitan di sekolah, kemudian dia harakiri gitu ya, bunuh diri gitu ya, mengakhiri hidupnya gitu. Karena apa? Dia ngerasa itu berat banget gitu. Dia nggak bisa menanggung gitu ya, nggak bisa menanggung beban dari tugas-tugas sekolah. Akhirnya dia memilih mengakhiri hidup. Nah, kita memandirikan anak, membuat anak ini memiliki skill yang bagus sejak dini, itu agar mereka itu memiliki kemampuan survival.
Mereka punya daya untuk berjuang. Mereka punya keinginan untuk bertahan, bukan menjadi generasi-generasi stroberi yang ketika jatuh meleot, ketika jatuh akhirnya jadi pecah, patah, ambiar gitu ya. Kita nggak pengen punya generasi-generasi anak-anak yang seperti itu. Kita nggak pengen punya anak-anak yang ketika dapat ujian sedikit, ketika dapat kesulitan sedikit, memilih untuk mundur, memilih untuk aku enggak aja lah, aku mundur aja, aku nggak mampu gitu ya. Kita nggak pengen punya anak-anak seperti itu. Itu yang kedua. Jadi perlu banget dicatat ya Umahat ya gitu. Ini untuk apa? Untuk memotivasi kita sendiri, untuk membuat kita itu bertahan karena memandirikan anak itu nggak gampang. Memandirikan anak itu butuh perjuangan. Memandirikan anak itu capek. Yang ketiga, jiwa yang merdeka atau tidak tergantung pada orang lain itu terbentuk dari kemandirian. Jadi ketika anak-anak kita itu mandiri, jiwa mereka itu akan bebas. Jiwa mereka itu akan leluasa menentukan langkah. Berbeda dengan anak-anak yang nggak mandiri gitu ya. Apa-apa masih harus ditemenin, apa-apa nggak percaya diri, apa-apa masih harus bunda temenin aku ke taman. Akhirnya skill dia untuk berjalan kaki, untuk menemukan teman-teman baru, untuk menyelesaikan masalah ketika jatuh di taman, itu juga akan terhambat karena mereka nggak mandiri. Berbeda dengan anak-anak yang mandiri. Bunda, aku berani main ke taman, Bunda. Oke nak, main ke taman ya. Bunda liatin dari rumah. Karena tamannya cuma di depan rumah. Akhirnya anak-anak berani main ke taman. Di taman dia jatuh. Dia menemukan cara. Gimana sih caranya nih lukaku ini biar nggak perih banget nih. Kena pasir gimana sih caranya. Dia nggak akan tergantung lagi sama bundanya gitu ya. Bundanya di rumah nggak masalah. Dia menemukan skill-skill baru dari keberanian dia, kemandirian dia untuk pergi ke taman. Kemudian yang keempat, mohon maaf yang belum di mute dulu ya teman-teman, biar kedengaran jelas. Oke, jazakumullah khairan, sudah di mute. Yang keempat adalah kemandirian itu membuat anak-anak lebih cepat selesai dengan dirinya, sehingga dia bisa memberi lebih banyak manfaat untuk orang lain. Ini nggak cuma buat anak-anak ibu-ibu, buat kita pun juga gitu. Ketika kita ini memiliki rasa kemandirian yang kurang, kita seakan-akan rempong banget sama diri kita sendiri gitu ya. Kita seakan-akan sibuk banget sama diri kita sendiri sehingga kita itu selalu merasa aku nggak bisa nolongin orang lain, aku nggak bisa ngurusin organisasi ini itu, nggak bisa. Aku di rumah aja rempong, aku di rumah aja butuh butuh bantuan ART sepanjang hari 24 jam. Gimana aku bisa bantu orang lain seperti itu ya. Kita akan merasa bahwasanya aku nggak bisa deh kayaknya gitu, nggak mampu deh gitu. Nah itu anak-anak juga seperti itu gitu ya. Ketika mereka dirinya sendiri udah selesai, dirinya sendiri tuh memiliki kemampuan yang lebih untuk ngurus dirinya sendiri, maka dia memiliki kesempatan lebih banyak untuk memiliki kesempatan lebih banyak untuk membantu orang lain, memberi manfaat orang lain. Siapa sih yang nggak pengen anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat? Justru itu adalah yang kita sebut dalam doa-doa kita kan. Maksudnya kita ingin anak yang solih, yang solihah, lagi muslih. Muslih itu adalah memperbaiki orang lain. Jadi dia solih untuk orang lain, mensolihkan orang lain. Jadi ketika berdoa jangan cukup, ya Allah aku pengen anak yang solih. Lanjutin, ya Allah aku pengen anak yang solih dan muslih. Yang solih untuk dirinya sendiri dan mensolihkan orang lain. Gitu ya. Karena itu memang kesempatan pahala jariah kita ketika anak-anak ini memiliki keinginan untuk berbuat baik, memberi manfaat pada orang lain. Yang selanjutnya, kenapa sih kita ini getol banget? Kenapa sih kita bersemangat banget untuk memandirikan anak kita? Anak yang mandiri memberi kesempatan dan ruang bagi orang tua untuk mengembangkan diri. Ini yang membedakan ya Umahat ya. Ada seorang Umahat yang dia bisa berkarya banyak banget gitu ya. Ada Umahat yang dia bisa memberi manfaat banyak banget untuk umat. Ada yang ngurus dirinya sendiri aja keteter gitu ya. Ngurus keluarga keteter kayak gitu. Itu balik lagi ke bagaimana sih kesungguhan kita memandirikan anak-anak kita.
Memandirikan di sini Ummahat perlu dicatat. Memandirikan itu bukan mengabaikan. Memandirikan itu bukan membiarkan. Betapa banyak aktivis-aktivis yang akhirnya keluarganya keteter, anak-anaknya keteter karena dibiarin, bukan dimandirikan. Hari ini kita belajarnya bagaimana kita memandirikan anak, bukan bagaimana kita membiarkan anak keteteran. Itu perlu dicatat. Apa bedanya memandirikan dan membiarkan? Ada yang mau urun jawaban kah? Silahkan urun jawaban. Apa bedanya membiarkan dan memandirikan? Bismillah. Ya, silahkan. Iya. Umu, Kalau memandiri saya ya. nah, Umu Wirin silakan. Kalau memandirikan itu kita masih mengawasi dia. Misalkan dia butuh sesuatu, masih kita tolong gitu. Tapi kalau membiarkan itu ya sudah kita lepas gitu saja. Kalau ada kesulitan kita nggak tahu. Jadi kalau memandirikan itu kita melepas, tapi kita masih mengawasinya. Kalau seandainya dia suatu saat nanti butuh sesuatu gitu, Terus kalau membiarkan itu ya dibiarkan gitu saja, Gimana saya? Bisanya gitu Iya, dulu. iya, Contoh bisa yang nangkep, banyak. bisa nangkep. Iya. Ya, bismillah khair Mbak Ririn. Dua Oh, lagi jadi mungkin, silahkan ditunjuk Kakak admin. Silakan dari Umu Nilatuz Zikriyah. Umu Nilatuz Zikriyah. Umu Zelfa, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut Ana, mungkin kalau memandirikan itu kalau anak butuh sesuatu kita ajari terlebih dahulu, setelahnya sambil terus di awal seperti pendapat sebelumnya. Kalau membiarkan itu ya terkesan tidak mengawasi, terus tidak mengetahui perkembangannya apakah dia sudah mandiri atau belum, kayak gitu. Iya, betul. Masya Allah. Lanjut lagi, satu lagi jawaban. Satu lagi silakan Umu Dini Ronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, memandirikan itu menciptakan lingkungan yang mandiri untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua ataupun pendidik memang mengkondisikan apapun itu di sekitar anak itu membuat anak mandiri, termasuk arahan dari kita. Melepas itu membiarkan, jadi anak berjalan sendiri. Beda sekali dengan memandirikan. Contoh konkretnya, misalnya anak suka bilang ini, Bu Guru, aku nggak bisa nih buka tasnya gitu, tolongin dong. Tapi kita sebagai guru atau pendidik tidak langsung membukakan tasnya, tetapi coba kamu tarik bagian ini, dia buka. Bisa kan? Bisa. Coba yang sebelah lagi. Bisa, bisa. Akhirnya dia bisa melepas sendiri. Seperti itu tahap awalnya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget teman-teman ya. Jadi memandirikan dengan membiarkan itu mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip membuat anak itu mencoba gitu. Akan tetapi ketika kita memandirikan, kita melatih kemandirian anak itu dengan pendampingan. Dengan pendampingan, dengan pengawasan, kita butuh memberikan waktu kita lebih banyak, kita butuh memberikan pikiran lebih banyak, tenaga lebih banyak, kemudian kesabaran juga lebih banyak. Tetapi kalau membiarkan, itu kita nggak butuh waktu, udah biarin aja anak ngelakuin sendiri, sebisanya, semau dia. Nah, seperti itu. Jadi beda sekali nanti hasilnya. Ketika anak-anak yang dibiarkan gitu ya, yang anak-anak dibiarkan bukan dimandirikan, mereka ya bisa ngelakuin sendiri, tapi tidak sesuai dengan standar yang kita harapkan.
Justru lebih banyak menimbulkan masalah yang baru gitu ya, menimbulkan masalah yang harus kita selesaikan juga, bikin kita akhirnya capek juga karena apa? Tanpa pendampingan. Ini ada satu quote ya, ibu adalah leader. Seorang ibu adalah leader bagi anak-anaknya. Jika ibu tidak bisa memimpin anak-anaknya, maka anak-anak akan kehilangan arah. Namun, sebelum seorang ibu bisa memimpin anak-anaknya, dia harus terlebih dahulu bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi kalau kita pengen memandirikan anak, ayo deh skill kita dikuatin dulu. Kita pengen memandirikan anak, ayo deh kita pimpin diri kita sendiri dulu biar memiliki habit yang bagus dulu. Seperti itu. Baru kita bisa memandirikan anak-anak, melatih anak-anak untuk memiliki skill-skill yang bagus, bukan membiarkan anak-anak. Jadi kita catat dalam diri kita ini leader. Sebagaimana dalam ayatnya jelas ya, sebuah hadisnya jelas ya, bahwasanya seorang ibu itu adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumahnya. Siapa yang dipimpin? Anak-anaknya, keluarganya, bahkan suaminya ketika di rumah. Bagaimana memimpin suami itu? Mengatur bagaimana sih di rumah, manajemen rumahnya, kapan suami harus makan, apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai. Kita mempersiapkan dengan baik seperti itu ya. Anak juga seperti itu, kitalah pemimpinnya, dan kepemimpinan kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya. Dari sinilah kita merasa bahwasanya harus memiliki kepekaan, kepedulian gitu ya. Ketika ada hak-hak anak-anak kita, suami kita yang belum tertunaikan dari kita, kita merasa ada yang kurang. Kita merasa itulah tanggung jawab kita yang kelak kita akan ditanya oleh Allah. Nah, ini perlu diketahui lagi agar menjadi pondasi kita, menjadi landasan kita dalam memandirikan anak-anak kita, dalam melatih kemandirian. Sejatinya fitrahnya anak-anak itu mandiri. Namun tanpa sadar justru kita ini orang tuanya yang mencabut dan merusak fitrah tersebut demi sesuatu yang instan, demi melihat hasil yang cepat. Misalnya nih, semua anak nih pada dasarnya memiliki empati yang sangat tinggi. Semua anak pada dasarnya fitrahnya ini suka belajar secara mandiri. Nggak harus disuruh-suruh untuk belajar. Dan suka menolong. Ketika melihat ibu masak, biasanya anak-anak itu otomatis akan deket. Penasaran, ibu ngapain sih di dapur? Ibu masak apa? Itu pegang apa? Bagaimana cara mengupasnya? Itu keinginan anak untuk belajar, sangat tinggi sekali. Aku pengen pegang juga dong pisaunya. Aku pengen ngupas juga. Aku pengen motek-motekin kacang panjang juga gitu. Tapi demi mempersingkat waktu, demi dapur yang tetap bersih, demi nggak mau repot nih ngelayanin anak biar lebih cepet gitu ya, biar lebih cepet kerjaan kita di dapur. Lalu ibu ngelarang anak-anak ikut dapur. Oh, nggak usah kesini, pergi, sana mainan aja, sana pegang HP aja. Biar anteng anaknya gitu. Akhirnya anak besok lagi nggak mau lagi ke dapur deketin ibunya, nggak mau peduli lagi ibunya repot di dapur, dia nggak sapa, biarin aja aku main game aja. Karena apa? Mereka udah mengalami trauma, mereka udah ngalamin sakit hatinya ditolak oleh ibu, mereka udah ngerasain betapa nggak nyamannya dibentak oleh ibu, disuruh minggir, padahal mereka ini jiwa belajarnya sedang tinggi. Mereka ini memiliki empati, ibuku repot, aku pengen membantu, aku pengen ikut serta dengan kerepotan ibuku. Nah, salah siapa kira-kira? Nggak usah dijawab ya, jawab dalam hati aja. Semua anak pada dasarnya ingin tahu dan cinta belajar. Namun demi rumah yang selalu kelihatan kinclong dan malas menjawab pertanyaan demi pertanyaan anak, maka disodorin gadget biar anteng atau ditempelin cap cerewet ketika tanya dikit. Ibu, kenapa sih kalau ngepel harus diperes dulu pelnya? Itu cerewet, kawan udah diem aja di situ lah. Ibu lagi nggak mau jawab nih, ibu lagi fokus ngepel nih kayak gitu. Nah, ada cerewet. Oh, aku cerewet ya kalau ngomong kayak gitu. Aku nggak mau cerewet. Ya udah aku diem aja deh, main gadget aja. Biar anaknya seketika diem karena kita nggak mau diganggu. Lebih parah lagi, anak-anak diumbar bermain tanpa diberi kesempatan untuk ikut menata kembali mainannya ke tempat semula. Alasannya apa? Alah masih kecil, nanti kalau gede juga tahu sendiri, biar rumahnya cepat bersih.
Ntar lagi suami pulang, ntar lagi ada tamu. Udah sini ibu aja yang ngerapiin. Kamu dari tadi ngerapiin, nggak rapi-rapi. Ya. Jadi kalau hari ini anak nggak lagi rajin bertanya, itu salah siapa? Jadi kalau hari ini anak-anak lebih memilih main gadget seharian, nggak peduli orang tuanya lagi repot apa, dan nggak mau disuruh main di luar, siapa? Terus kalau anak-anak saat ini habis main langsung ditinggal aja, meskipun diomelin ratusan kali, itu salah siapa? Ayo kita jawab dalam hati aja. Ketika anak-anak sekarang males disuruh ngapa-ngapain, nggak peka, itu salah siapa? Nah, semoga renungan ini membuat kita jadi makin semangat lagi memandirikan anak-anak kita. Semoga renungan ini membuat kita semua sadar bahwasanya kita ini harus banget mulai hari ini bersabar, telaten, berjuang, mencurahkan segenap tenaga, pikiran kita, waktu kita terutama. Nah, setelah kita berkomitmen hari ini aku harus mulai berubah. Semua apa yang dilakukan anak-anakku, kemalasan itu, pembangkangan itu, penolakan itu, ternyata dari kita sendiri. Ternyata dari kita sendiri yang memulai. Lalu sejak kapan dilatihnya kemandirian itu? Apakah nunggu anak-anak nanti remaja? Sejak mereka sudah tidak masuk kategori bayi lagi secara usia, di usia 1 tahun ke atas, maupun secara mental mereka memiliki kesiapan dan keinginan untuk mandiri. Dan sebenarnya ini sejak dini pun anak-anak tuh sudah memiliki kepekaan empati yang tinggi gitu ya, terhadap ibunya, terhadap kerepotan ibunya, terhadap siapapun mereka ingin membantu, mereka ingin belajar secara mandiri. Tapi kita yang mengabaikan. Apabila kita masih saja selalu menolong anak-anak di atas usia 1 tahun ke atas, artinya anak-anak tersebut secara usia udah nggak bayi lagi, udah bukan kategori individu yang butuh didampingi, butuh ditemenin terus, butuh dilayanin terus gitu ya. Tapi secara mental kita mengerdilkan mereka agar tetap jadi bayi terus. Bahkan sampai usia udah balita, udah lewat balita, udah usia SD ada kita masih menyuapin mereka, kita masih melayani mereka, kita masih nggak percaya sama mereka untuk mencoba sesuatu dengan alasan apa? Biar rapi, biar cepat, biar nggak bececeran, biar nggak nggak rewel, biar anaknya nggak tantrum, ya udah kita aja semua yang ngerjain. Bagaimana mereka ini ketika masih bayi kita layanin terus. Sekarang kita bahas tolok ukur kemandirian anak per usia. Sekarang adakah yang punya anak usia 1 sampai 3 tahun? Silahkan raise hand. Dijawab dulu, apa sih kira-kira yang harus dikuasai anak 1 sampai 3 tahun? Ada yang open mic? Raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Umi, saya punya anak umur 3 tahun 6 bulan Umi. Iya. Ayo. Ayo, Adik. Gimana Om? Untuk anak 1 sampai 3 tahun kira-kira apa sih yang bisa mereka kuasai yang akan kita latihkan kemandiriannya? Biar kita nanti jadi lengkap nih tolok ukurnya. Yang mau jawab? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Om. Anak saya usianya 2 tahun 4 bulan. Kalau yang saya lihat dari saya sudah bisa makan sendiri, terus pakai baju sendiri. Apa lagi ya? Seharusnya mungkin usia segini udah ini ya ya udah bisa pup dan pipis di toilet, tapi kebetulan anak saya belum bisa di toilet trainingnya. Iya. Toilet training dan pakai baju sendiri. Ya. Ya. Mau nambahin lagi nggak? Sudah itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ya, saya Rista. Ya. Kebetulan saya punya 2 anak balita yang masih kecil. Satu umur 2 tahun, yang satunya masih 4 tahun. 2 anak ini semuanya sama-sama perempuan dan punya karakter masing-masing yang berbeda. Ya. Kakaknya lebih ke manja ya, karena memang mungkin anak pertama. Dan yang keduanya alhamdulillah sih mandiri gitu. Dua-duanya alhamdulillah udah bisa lepas pampers gitu. Sekarang kakaknya barusan bisa tidur tanpa gimana ya, dulu kan awalnya kalau mau tidur pengennya mentil-mentil badan kita gitu dari mulai kaki sampai ke kepala gitu kan. Terus kalau misalkan kita kemana-mana pengennya di belakang kita aja gitu, karena memang awalnya di rumah itu cuma ada aku doang sendiri dan suaminya tugas di luar gitu. Tapi alhamdulillah kalau dengan adiknya yang ini yang 2 tahun, dia kalau misalkan Umi mau izin pergi keluar ya sebentar ke pasar, jadi di rumah sebentar sama adik mau. Tapi kalau yang kakaknya kemana-mana tuh aja di belakang, jadi belum bisa dia untuk gimana ya, supaya kakak harus mau ditinggal ya sementara sama Umi mau kemana-mananya biar nggak repot, biar pulangnya lebih cepat gitu. Jadi masalahnya begitu sih, lebih manja ke kakaknya. Jadi aku belum bisa kayak bagaimana gitu ya Iya. pelan-pelan. Berarti harusnya memandirkan anak untuk jagain adiknya gitu ya di usia segitu ya ya. Tapi untuk adiknya kan lengket sama kakaknya, ayo kakak main di kamar, main mama-mamahan atau bapak-bapakan gitu ya kan. Sedangkan kadang udah tuh kakak dari tadi nemenin dede main katanya gitu, gantian ya sekarang sama Umi, sedangkan adiknya pengen sama kakaknya gitu kalau main ya. Belajar ngobrol pun kebanyakan emang sama kakak, dan kita sebagai orang tua selalu mengawasi. Iya, Masya Allah. Jazakallah khair. Semoga dimudahkan ya anak-anak rukun senantiasa saling menjaga sehingga meringankan tugas bundanya. Baik, kita masuk ke materi. Pada usia 1 sampai 3 tahun, di tahap ini anak berlatih mengontrol dirinya sendiri. Jadi tugas perkembangan mereka pada usia 1 sampai 3 tahun itu adalah mengontrol diri. Maka sudah saatnya kita melatih anak-anak untuk bisa setahap demi setahap menyelesaikan urusan dengan dirinya sendiri. Jadi, yang jadi kata kunci ketika usia 1 sampai 3 tahun itu adalah anak menyelesaikan urusan dengan diri dia sendiri. Jadi kaitannya dengan kebutuhan diri, misalkan pipis, pup, ganti baju, meminta tolong, meminta sesuatu, toilet training, bicara jika memerlukan sesuatu dengan baik, bicara dengan baik gitu ya. Kemudian minta maaf, minta tolong, berterima kasih. Nah, itu adalah tahapan di usia 1 sampai 3 tahun. Fokus kita adalah anak bisa menyelesaikan kebutuhan dia sendiri. Kuncinya apa? Melatih kemandirian anak di usia 1 sampai 3 tahun. Ini ada di buku ya, sebagian ya ibu-ibu. Nanti yang kelewat bisa baca bukunya juga. Bisa insya Allah nanti materi ini juga di-share, bisa dipelajari ulang. Ini bukan mutlak ini saja ya ibu-ibu ya. Ini adalah garis besarnya, nanti ibu-ibu bisa kembangkan, bisa belajar lagi. Sekarang ini banyak sekali materi-materi tentang milestone gitu ya, kemandirian anak. Nah, itu perlu kita pelajari. Biar kita itu segera peka kalau misalkan anak segini anakku standarnya bisa seperti ini gitu. Tapi itu juga enggak mutlak anak harus yang kita sedang bicarakan ini adalah standar pada umumnya. Kuncinya adalah membersamai anak dalam proses latihan kemandirian, tidak mengabaikan atau membiarkan anak berlatih sendiri agar anak itu memiliki standar baik. Jadi kayak misalkan kita mau memandikan anak pipis gitu ya, toilet training gitu ya. Nah, itu harus kita dampingi terus.
anak itu sampai ngerti adabnya masuk kamar mandi apa, doanya apa, pakai kaki apa dulu. Kemudian ketika sudah di toilet itu bagaimana, cara duduknya bagaimana, cara jongkoknya bagaimana, cara ceboknya bagaimana. Kita sampaikan bahwasanya membersihkan najis yang tidak bersih atau membiarkan najis yang ada di badan kita itu nanti menimbulkan atau menyebabkan siksa kubur gitu ya. Salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak beristinja dengan baik. Nah, itu sangat kita perhatikan, kita dampingi. Kita tidak membiarkan. Kalau dibiarkan itu mentang-mentang pipis, Umi, Bunda pipis gitu. Ya udah sana pipis nak kamar mandi, tapi kita nggak dampingi gitu. Ya bisa gitu, tapi kan mereka tidak memiliki standar yang baik. Mereka tidak memiliki skill yang tepat gitu ya, adab-adab yang tepat ketika ke kamar mandi. Dan itu nggak bisa didampingi cuma 1 kali 2 kali. Tapi sampai kita itu memastikan bahwasanya anak-anak kita memiliki standar yang terbaik, standar yang bagus, adab yang bagus dalam setiap tahap kemandirian mereka. Makan juga seperti itu. Makan itu bukan sekedar disodorin anaknya makan sendiri gitu, tapi tidak dengan adab yang baik, etika yang baik. Kita dampingi gitu ya. Itu namanya memandirikan anak. Kemudian kita mau bersabar dan repot. Nah, kuncinya di sini, mau bersabar dan repot di 6 bulan pertama mereka dalam melatih kemandirian. Jadi emang harus ditelatenin. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dan konsisten dengan aturan dan standar. Contohnya, kita menerapkan aturan. Kalau mau minta tolong, minta sesuatu itu bilang yang lembut, yang sopan, nggak boleh maksa gitu ya. Bilang tolong dulu, ibu tolong ambilin gelas, ibu tolong ambilin pensil. Bicara dengan lembut. Maka kita konsisten dengan itu. Kita jangan sampai meloloskan keinginan anak apabila mereka meminta sesuatu dengan nangis, dengan maksa, dengan teriak-teriak, dengan ngerebut. Kita harus konsisten. Bagaimana caranya minta tolong? Bagaimana caranya minta bantuan? Nah, ketika anak memaksa, anak tantrum ya jangan dikasih. Nanti anak akan rancu aturannya gitu ya. Ternyata aku nggak usah bicara baik, nggak usah bilang minta tolong, asal aku nangis juga dikasih sama bunda. Nah, itu yang ngerusak justru kita sendiri kan, karena kita nggak konsisten dengan aturan. Jadi dalam memandirikan anak usia segini itu bukan banyak-banyakan skill, tapi berkualitas atau enggak skill yang kita ajarkan ke anak-anak gitu ya. Jadi satu persatu juga didiknya kita, makan dulu lah perbaikin, istinja dulu lah perbaikin gitu ya. Tapi dengan standar skill yang bagus. Kemudian ketika aturan bermain, kita menerapkan aturan bermain, kembalikan mainan yang sudah nggak dipakai, baru ambil mainan yang lain lagi. Ajarilah anak-anak, ambil mainan di tempat A, mainkan, lalu kembalikan ke tempat lagi, baru ngambil mainan lagi di tempat B, atau ngambil mainan B, gitu ya. Bersikap konsisten pada aturan, tegur anak secara lembut tapi tegas, gitu ya. Jadi bukan dengan marah-marah, gitu ya. Kita nada bicara kita tetap lembut, tetap baik, tapi tegas. Kalau harus balik ya harus balik, ya. Bila anak tidak menaati aturan main, bermain bersama anak sampai anak-anak benar-benar paham dengan aturan main. Nah, seringnya yang bikin kita gagal karena kita nggak nemenin anak main. Kita hanya datang anak-anak ketika anak-anak udah berantakin mainan, kita nggak ngerti prosesnya gimana tadi ceritanya, kok mainan A, B, C, D, E, F, G sampai Z semuanya turun gitu ya. Padahal sudah diterapkan aturan bahwasanya kalau ngambil A berarti A dulu mainin. Baru nanti ambil B, kalau setelah dibalikin baru ambil yang B gitu ya. Karena kita nggak nemenin, nggak ngerti proses mereka. Nah, seperti itu. Memang di tahap-tahap awal kita butuh banget menginvestasikan waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk nemenin sampai anak-anak paham bahwasanya oh aturannya seperti ini. Kalau aku ngambil buku A harus balikin dulu. Seperti itu ya. Nah, itu perlu 6 bulan pertama itu pendampingan itu sangat penting. Tapi kalau misalkan mereka belum terbentuk gitu ya, belum sampai skill mereka terbentuk, maka akan sulit di berikutnya karena mereka akan menanamkan mindset aku ngambil mainan kayak gini juga bunda juga nggak marah juga kayak gitu. Kadang mereka rapi, kadang mereka sesuai aturan, kadang anak-anak nggak sesuai aturan, akhirnya anak jadi menyepelekan aturan yang sudah kita bikin sendiri.
Untuk selanjutnya adalah anak usia 3 sampai 5 tahun. Afwan, kakak admin, kita sampai jam berapa ya nanti ya? Untuk materinya kita Materinya sampai setengah 10 ya. setengah 10 berarti tinggal 15 menit lagi ya. Baik. Ini baru berapa slide? Saya percepat ya untuk materi ya. Untuk anak-anak usia 3 sampai 5 tahun, anak-anak di usia ini sedang menunjukkan inisiatif yang besar dalam melakukan kegiatan berdasar keinginannya. Jadi kalau tadi usia 1 sampai 3 tahun itu dia fokus sama dirinya sendiri, egosentrisnya tinggi, pokoknya aku gitu ya. Maka tugas perkembangan kemandiriannya adalah menyelesaikan urusan dengan dirinya sendiri. Ketika anak usia 3 sampai 5 tahun dia mulai membuka diri, dia mulai tertarik kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Nah, di tahap ini anak-anak lebih suka mencontoh perilaku orang-orang dewasa. Ingin melakukan semua kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Kuncinya apa? Ini salah ya, salah ketik ya. Usia 3 sampai 5 tahun maksudnya. Menghargai keinginan anak-anak. Jangan buru-buru memberikan pertolongan, terima ketidaksempurnaan, hargai proses, jangan mempermasalahkan hasil. Berbagi peran bersama anak, lakukan dengan proses bermain bersama anak. Jadi anak-anak usia segini ini mulai bisa dilibatkan dengan kegiatan selain mengurus dirinya sendiri. Jadi misalkan memasak, menyapu, mengepel, merapi-rapikan itu mulai bisa dilatihkan kemandirian pada usia ini. Contohnya, apabila kita sedang setrika baju yang besar-besar, maka baju yang kecil-kecil kasih ke anak, dikasih setrika-setrikaan gitu ya. Atau dikasih setrika beneran tapi kita pandu, tangannya dipegang. Gini nak caranya setrika. Kemudian kalau kita masak, ajarkan ke anak-anak masakan yang sederhana, misalkan nyeplok telur atau goreng sosis, goreng nugget, atau membuat puding yang mungkin nggak bahaya ya, atau membuat salad buah dan lain sebagainya, sehingga mereka itu ngerti menyediakan makanan untuk mereka sendiri dengan menu yang sederhana. Posisikan anak sebagai figur yang istimewa dalam menyelesaikan kegiatannya. Jadi seringkali anak-anak menyepelekan perannya karena memang itu dianggap sebagai peran pembantu doang gitu ya. Peran yang nggak penting gitu. Buang sampah itu nggak penting. Tapi berbeda kalau kita memposisikan mereka sebagai sesuatu yang istimewa. Misalkan anak punya tugas untuk membersihkan toilet, tentunya dengan sebisa mereka ya. Sebisa mereka. Kita sebut adik Fulan jadi manajer toilet. Kakak Fulanah jadi jenderal sampah. Kemudian adik Alanah jadi raja mainan, penguasa mainan. Tugasnya adalah merapikan mainan. Nah, dengan sebutan-sebutan yang istimewa, dengan mengistimewakan mereka, dengan memberikan peran yang istimewa, dan kita juga ikut main dalam situ, itu anak akan membuat merasakan bahwasanya, oh ternyata aku ini memiliki peran yang istimewa, ternyata menyenangkan ya membersihkan toilet ya. Gitu. Di usia 3 sampai 5 tahun ya Ibu-ibu ya. Jadi anak masih suka main peran di situ. Makanya kalau di sekolah TK itu ada materi main peran ya. Karena memang anak-anak di situ senang gitu menjadi figur yang istimewa. Jangan pernah mentargetkan apapun yang terkait pekerjaan. Jadi kita hargai hasilnya gitu. Jangan sampai mentarget tuh misalkan gini. Kita kalau kamu bersihin kamar mandi maka harus ini harus bersih, ini harus bersih, ini harus bersih gitu ya. Memberikan standar kebersihan. Standar kebersihan itu mereka lihat dari kita yang membersihkan. Ini standarnya seperti ini. Tapi untuk pekerjaan mereka kita tidak menyalahkan gitu ya. Tidak mengoreksi terlalu dalam. Jadi kayak misalkan ini kurang bersih nak kayak gini, nanti membuat mereka itu menjadi patah karena anak-anak itu sejatinya ketika mereka melakukan pekerjaan itulah pekerjaan terbaik yang mereka bisa gitu ya untuk menjaga kepercayaan diri mereka. Kemudian jangan biarkan anak menentukan pekerjaan yang mereka inginkan. Tugas kita adalah memberi pilihan dan motivasi. Jadi usahakan ketika kita pengen melatihkan anak mandiri gitu yang terkait dengan pekerjaan lain, kita beri pilihan. Jadi seakan-akan pekerjaan itu adalah mereka yang memilih, mereka yang mau gitu. Jadi misalnya siapa yang mau jadi manajer sampah, siapa yang mau jadi raja mainan, siapa yang mau jadi jenderal toilet kayak gitu. Mereka yang memilih. Kita kasih tahu asiknya kayak gini gitu ya. Jadi dengan mereka yang memilih itu akan membentuk kepribadian mereka
menjadi seseorang pengambil keputusan atas apa-apa yang akan mereka jalani. Kemudian target pada usia ini adalah anak senang mengerjakan sesuatu. Nah, ini penting Ibu-ibu ya. Jadi target di usia 3 sampai 5 tahun itu bukan mereka itu bisa bagus gitu ya melakukan sesuatu, tapi mereka itu senang dulu gitu. Karena dengan senang itu dengan sendirinya mereka akan mengembangkan skill-nya di situ. Jadi berbeda kalau misalkan anak terpaksa gitu ya, dipaksa. Ya benar selesai PR-nya gitu, tapi mereka nggak senang. Berbeda kalau senang itu suatu saat nanti besok-besok lagi mereka akan pengen balik lagi dan pengen lebih baik lagi dalam mengerjakan pekerjaan itu. Itu nanti kalau di usia sekolah ya. Begitu juga dengan menyapu gitu ya. Menyapu kalau mereka udah seneng duluan sama menyapu, besok mereka akan balik lagi menyapu. Tapi kalau misalkan dengan paksaan meskipun nyapunya bersih, besok mereka nggak mau balik lagi. Jadi target di usia ini adalah anak senang mengerjainya. Kita masuk di usia sekolah. Tugas kemandirian usia ini adalah anak menjadi pembelajar mandiri. Jadi bukan lagi disuapin, bukan lagi ditunjukin, bukan lagi didikte harus ini dan itu, tapi anak udah menjadi pembelajar yang mandiri. Senang belajar karena mereka udah melewati tahapan tadi usia 3 sampai 4 tahun. Senang ngelakuin pekerjaannya sendiri. Kemudian tumbuh internal motivation dari dalam dirinya tentang apa saja yang dia perlukan untuk dipelajari dalam kehidupan ini. Jadi dia punya motivasi, aku harus belajar nih. Aku kalau mau ngerjain PR ini, maka aku harus belajar buku RPUL misalnya. Sekarang nggak ada RPUL ya. Aku harus membaca buku pengetahuan. Ketika aku mau menyelesaikan bikin robot, misalkan aku harus belajar dulu bagaimana sih cara merakit robot. Nah itu ya, tumbuh motivasi dari dalam dirinya untuk mempelajari apa saja yang diperlukan dalam hidup ini. Nah, kesalahan fatal orang tua di usia ini adalah terlalu fokus dengan tugas-tugas sekolah seperti PR sekolah, les pelajaran dan lain-lain sehingga kemandirian anak di sisi lain justru kadang mengalami penurunan dibanding usia sebelumnya. Sebelumnya mungkin udah mahir merapikan kamar sendiri. Sekarang karena alasan sekolah akhirnya kita larang anak-anak untuk ngerapiin kamar. Udah bunda aja deh, nanti daripada kamu terlambat. Akhirnya skill untuk merapikan kamar, skill untuk makan sendiri jadi hilang. Jadi nggak muncul lagi. Karena apa? Kita terlalu fokus dengan tugas-tugas atau beban di sekolah. Jadi seharusnya ketika skill yang sebelum-sebelumnya, tugas perkembangan yang sebelumnya itu anak-anak sudah kita latihkan, yaitu terus gitu ya. Terus kita latihkan ke anak-anak, terus kita biasakan ke anak-anak dengan menambahkan tentu tugas-tugas sekolah. Itulah pentingnya Ummahat kita benar-benar tahu gitu ya, benar-benar melihat sekolah yang akan dijalani anak kita itu seperti apa. Sesuaikan dengan kemampuan anak kita gitu ya. Karena kalau enggak kita akan mengorbankan tugas perkembangan yang lainnya, tugas kemandirian yang lainnya. Sekarang ini alhamdulillah udah banyak ya pilihan jenis sekolah ya. Ada homeschooling, ada PKBM, ada sekolah alam, ada sekolah yang cuma tahfidz doang. Kita sesuaikan gitu. Jangan sampai kita mengorbankan tugas-tugas perkembangan yang lain karena hanya fokus di satu aja. Selesaiin tugas sekolah gitu, itu keliru karena nantinya ke depannya mereka yang rugi, anak-anak kita yang rugi karena kehilangan skill-skill yang juga penting untuk hidup mereka. Jadi banyak kan sekarang anak-anak jadi setelah sekolah jadi nggak mudeng pekerjaan rumah gitu ya. Mungkin benar gitu ya kita bisa menyediakan ART untuk mereka yang membantu gitu. Tapi yang namanya tugas rumah atau tugas-tugas kemandirian itu tetap perlu mereka miliki gitu ya. Memiliki ART pun ketika mereka nggak bisa ngarahkan, mereka nggak ngerti standar yang bagus yang mana, mereka juga nggak akan dapat yang baik juga, nggak akan dapat yang maksimal juga gitu. Akhirnya kehidupan mereka pun akan tersendat, akan terhambat. Yang selanjutnya, kunci melatih kemandirian anak di usia sekolah adalah jangan mudah iba dengan beban sekolah anak-anak, sehingga semua tugas kemandirian justru dikerjakan oleh orang tuanya. Ini keliru. Makanya tadi saya katakan bahwasanya sejak awal kita harus tahu beban dari sekolahan itu apa. Mampu nggak kita sinergikan dengan tugas-tugas perkembangan mereka yang lain. Ketika anak
disekolahkan di full day gitu ya. Sekolahkan di full day dengan beban pelajaran yang banyak. Ketika kita ngerti anak kita nih nggak akan mampu nih, nanti di rumah dia nggak akan bisa ngerjain tugas-tugasnya, nggak bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu ya. Jangan ditaruh di situ gitu ya. Cari yang mungkin kurikulumnya lebih ringan. Nah, kecuali kalau kita udah siap dengan anak sekolah full day dengan beban kurikulum seperti itu, insya Allah anak akan berkembang dengan baik, skill-skill yang lain, tugas perkembangan yang lain nggak akan terhambat. Nah, baru kita masukin. Jadi memilih sekolah itu perlu dipikirkan jauh-jauh hari ke depan dan ke belakangnya gitu ya. Basic anak seperti apa, bakat anak seperti apa gitu, itu perlu kita pertimbangkan dalam memilih sekolah untuk anak. Kemudian izinkan anak untuk menentukan tujuannya sendiri. Percayakan manajemen waktu yang sudah dibuat oleh anak-anak. Kenalkan kesepakatan, konsekuensi, dan resiko. Ajarkan untuk memilih pelajaran dari setiap kegagalan dan hambatan yang muncul. Nah, ini adalah di usia anak-anak, di usia sekolah, itu kita perlu mengenalkan resiko ke anak-anak. Jadi kita beritahu bahwasanya tugas kamu adalah kalau pagi merapikan kamarmu gitu ya. Jadi kalau harus merapikan kamar, harus membersihkan kamar, harus merapikan buku, kamu harus bangun jam berapa? Kalau misalkan bangunnya terlambat, berarti akan terlambat sekolah karena pekerjaanmu menyelesaikan merapikan kamar harus tetap kamu lakukan. Nah, jadi ketika ternyata anak memilih untuk bermalas-malasan di pagi hari, habis subuh dia masih malas-malesan, masih nggak mau menyelesaikan membersihkan kamarnya, tetap kita harus tegaskan ke anak. Ini tugasmu selesaikan dulu di sini. Tapi aku terlambat, nggak masalah, terlambat kamu yang memilih gitu ya. Kamu yang memilih untuk lambat-lambat, tadi nggak cepet-cepet waktunya masih ada, ternyata kamu memilih untuk lebih melambat-lambatkan diri gitu ya. Akhirnya ketika harus bersihin kamar, ketika harus bersih-bersih sesuai dengan tugasnya, maka dia sekolah terlambat. Terkadang kita orang tua ini terlalu banyak melindungi anak-anak kita. Kita takut anak kita ini kenapa-kenapa, kita takut anak kita susah, kita takut anak kita ini mendapat tantangan gitu ya, mendapat kesulitan. Akhirnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu adalah tugas mereka, kita yang ngerjain. Nah, kita harus menyadari bahwa sikap seperti itu tuh justru menjerumuskan anak-anak kita. Justru membuat anak-anak kita besok lagi akan menyepelekan pekerjaan-pekerjaannya. Bukan merasa dibantu, maksudnya bukan membantu mereka, tapi justru membuat mereka jadi lebih menghilangkan lagi gitu ya kemampuan mereka. Tapi kalau kita mengizinkan anak-anak kita ini terpapar dengan resiko, terpapar dengan konsekuensi, maka besok mereka akan belajar lagi. Oh, berarti aku harus beres-beres kamar tuh lebih awal. Aku harus bangun lebih awal biar aku tidak terlambat, karena aku tetap mau nggak mau aku tetap harus beresin kamar, mau nggak mau aku tetap harus nyuci piring dari sarapanku sendiri. Besok lagi berarti aku harus atur waktu lagi karena aku nggak mau dihukum berdiri di depan pintu kelas. Nah, seperti itu ya. Keterampilan dasar yang harus dilatihkan anak usia sekolah, karena mungkin banyak di antara kita nih ya yang anaknya usia sekolah. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Jadi udah paham. Jadi kalau misalkan biar gak gampang flu itu bagaimana sih cara menjaga kesehatannya? Biar aku kalau di jalan raya itu enggak kenapa-kenapa gitu ya, misalnya serempet mobil atau yang lain, waliyadzubillah, itu bagaimana aku harus berjalan, itu harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Yang kedua adalah keterampilan literasi. Nah, ibu-ibu perlu diketahui bahwasanya taraf literasi di Indonesia ini dalam taraf yang sangat mengenaskan. Artinya sangat menyedihkan, sangat lemah gitu ya. Kemauan anak untuk membaca, memahami bacaan, mengaplikasikan bacaan itu sangat lemah. Maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Membaca itu ada tekniknya. Membaca itu ada aturannya agar memberi manfaat untuk kita. Jadi membaca nggak sekedar membaca, tapi bagaimana sih anak kita itu memahami isi bacaan, mengulang kembali isi bacaan dan mengajarkannya ke orang lain, itu perlu kita ajarkan ke anak-anak. Seringkali anak senang baca, iya benar senang baca. Tapi ketika ditanya, tadi kamu baca apa? Nggak tahu. Dia cuma memilih jawaban nggak tahu.
Nah, itu perlu kita latihkan sejak dini. Jadi ketika kita membaca, kita ulang lagi dengan pertanyaan, tadi beruangnya pakai baju warna apa ya, Dek? Nah, itu untuk mengetes bahwasanya ketika kita membaca, bacaan itu harus dipahami. Kemudian ada juga kita latihan untuk menyimpulkan bacaan. Jadi apa tadi sifat yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Nuh? Sifatnya apa aja? Kenapa kok dimurkai oleh Allah? Nah, itu perlu kita simpulkan seperti itu untuk membiasakan anak-anak. Kemampuan literasinya itu bagus. Ini bermanfaat juga untuk pelajaran mereka di sekolah kan. Seringkali anak-anak tuh membaca teks aja nggak paham. Ini apa sih gitu. Ketika suruh nyari pokok pikirannya apa, mereka bingung. Karena tidak terbiasa dengan membaca yang benar. Kita tidak biasakan mereka itu kita pahamkan bahwasanya membaca itu perlu dipahami, membaca itu perlu diambil kesimpulan, membaca itu perlu diajarkan ke orang lain. Membaca itu kita butuh bahwasanya ilmu kita itu bermanfaat dengan cara apa? Kita amalkan. Nah, seperti itu. Membaca itu bukan selesai dengan membaca saja, tapi membaca itu buntutnya banyak. Itu yang perlu kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian mengurus diri sendiri. Mengurus diri sendiri ya. Tadi terkait dengan misalkan merawat diri, mandi, memperhatikan kebersihan bajunya, kerapian, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi ini penting ya untuk anak-anak usia sekolah biar mereka itu bisa menyampaikan apa sih kesulitan mereka gitu ya. Seringkali anak-anak kan pilihnya diem gitu ya. Nah, ini perlu kita ajarkan ke anak-anak. Jadi anak-anak yang bisa berkomunikasi dengan baik itu biasanya karena mereka diberi kesempatan untuk ngomong, dihargai, didengarkan, kemudian diminta pendapat, diminta untuk memutuskan. Nah, inilah yang perlu skill mandiri yang perlu diajarkan ke anak-anak adalah skill komunikasi. Kemudian melayani, menghasilkan makanan, melakukan perjalanan mandiri tentu yang aman ya, bukannya anak masih usia SD kemudian disuruh melakukan perjalanan mandiri ke luar negeri, nyari tiket sendiri, enggak. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Tapi skill melakukan perjalanan mandiri ini perlu kita latihkan. Mungkin sekedar ke perpustakaan daerah yang masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, atau pergi meminjam buku ke teman, mengantar oleh-oleh ke tetangga yang agak jauh, RT sebelah kayak gitu ya, melakukan perjalanan mandiri. Kemudian memakai teknologi, transaksi keuangan dan berkarya. Nah, berkarya itu mulai sejak SD, makanya kita perlu mengetahui nih apa sih yang minatnya anak-anak kita. Nah, kita arahkan untuk menghasilkan karya. Biar mereka ini memiliki jiwa-jiwa entrepreneur yang bagus gitu ya. Kemarin itu udah berapa lama, Ding? Kita mendidik anak-anak usia SD untuk menulis buku dan sudah diterbitkan. Ternyata bisa gitu ya, anak-anak usia SD nerbitin buku. Itu salah satu misalkan anak kita memiliki minat membaca buku. Lalu kunci utamanya apa sih? Nah, setelah tadi kita membaca ya, memahami detail per usianya. Nah, secara umum kunci utama melatih kemandirian anak adalah 1, investasi waktu. Tanpa kita ini rela waktu kita untuk anak, mengorbankan kesenangan kita untuk anak, itu nggak akan bisa kita melatihkan kemandirian pada anak-anak. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten pada aturan, konsisten pada waktu, konsisten pada jadwal. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu biar anak mengetahui big why-nya itu apa. Mereka melakukan itu. Kenapa sih aku harus makan? Kenapa sih aku harus minum? Kenapa sih aku harus makan buah? Kenapa sih aku harus bersihin kamar? Nah, big why ini yang harus ditemukan oleh anak-anak biar mereka konsisten untuk melatih diri mereka mandiri, mengerjakan mandiri gitu ya. Jadi pada aslinya, pada dasarnya itu nggak ada kok anak yang malas. Yang ada adalah anak yang belum menemukan alasan mereka melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi nggak ada anak yang malas. Yang ada adalah anak yang belum nemuin alasan kenapa harus melakukan pekerjaan itu.
Jadi tugas kita selagi anak-anak masih kecil-kecil itu adalah banyak-banyakin ngobrol. Kenapa sih kamu makan? Kenapa sih kamu belajar? Kenapa sih ngafalin Quran? Kenapa sih sholat? Nah, itu harus ngerti alasannya. Kayak kita aja ya, misalkan kita udah dewasa ya, udah gede gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh untuk sholat. Kita merasa berat dalam sholat gitu ya. Kita merasa sholat itu capek gitu. Mungkin karena kita nggak ngerti kenapa sih kita ini harus sholat. Cuman untuk beribadah doang. Oh, ternyata sholat itu mencegah dari kemungkaran. Ternyata sholat itu yang mendatangkan ketenangan batin bagi kita. Ternyata sholat itulah yang menjadi penolong kita gitu. Ketika kita ngerti alasan-alasannya gitu ya, keutamaan-keutamaan sholat, maka kita nggak ninggalin sholat. Karena apa? Kita tahu alasannya. Berbeda ketika kita nih nggak ngerti alasannya kenapa sih kita sholat, maka dengan mudah kita ninggalin sholat. Dengan mudah kita bersantai-santai ketika sholat. Dengan mudah kita ini nggak melengkapi sholat kita dengan sholat-sholat sunnah kayak gitu. Karena apa? Kita belum ngerti alasannya. Jadi ketika mungkin kita nih yang dewasa nih, kita masih males dalam sholat malam, kita masih males dalam sholat duha, kita masih males sholat-sholat rawatib yang menggenapkan sholat 5 waktu kita, maka ayo deh kita baca lagi apa sih keutamaannya gitu. Karena dengan mengetahui keutamaannya, dengan mengetahui alasannya, maka kita akan bersemangat melakukannya meskipun itu berat. Sholat malam itu berat, sholat-sholat sunnah itu berat gitu, puasa sunnah itu berat. Tapi karena kita tahu alasannya, karena kita tahu keutamaannya, maka kita jadi bersemangat. Anak-anak juga seperti itu. Ketika kita memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu gitu, bukan dengan paksaan, yang penting mereka ngerjain gitu ya. Yang penting mereka ngerapiin kamar, tapi kita nggak ngasih tahu kenapa sih kalian merapikan kamar kalian, kenapa sih kalian belajar seperti itu. Maka itu yang membedakan bahwasanya anak yang memiliki motivasi, sudah tahu motivasinya, dan anak yang sekedar mengerjakan karena disuruh oleh orang tuanya gitu. Lebih akan bertahan ya anak yang tahu motivasinya. Itulah kenapa kita harus serius banget nih di masa-masa awal kita menumbuhkan kita melatihkan kemandirian. Anak-anak harus ngerti motivasinya itu apa, big why-nya apa, alasan mereka melakukan itu tuh apa gitu. Jadi nggak sekedar kita sampai di tahap anak yang penting ngelakuin aja. Yang penting ngechecklist aja. Hari ini sudah ngerapiin kamar, sudah. Hari ini sudah belajar, sudah. Hari ini sudah hafalan, sudah. Checklist semua gitu. Tapi anak-anak ngerjainnya cuma sekedar karena alasan ya karena disuruh sama bunda, karena disuruh sama orang tua gitu. Aku jadi ngelakuin itu gitu. Tapi kalau bundanya nggak ada atau mereka lagi ngambek sama bundanya, kalau bundanya bikin mereka sakit hati, apakah mereka masih ngelakuin? Apakah mereka masih dengan senang hati ngelakuin? Kalau bundanya pergi, masih dilakuin nggak? Nah, itulah kenapa motivasi ini penting banget. Jadi standarnya kita melatihkan kemandirian untuk anak adalah ada atau nggak ada kita, itu mereka tetap ngelakuin itu. Bukan cuma karena pas bundanya ada, dipelototin, dicubitin, baru ngelakuin. Gitu. Standarnya sampai sejauh itu, bukan sekedar anak ngelakuin. Kemudian yang paling penting adalah teladan ya. Kita sudah memberikan contoh dulu gitu dari apa-apa yang kita suruh. Support system dalam melatih kemandirian anak. Oh ini udah lebih ya, udah kurang seperempat deh. Udah lebih seperempat jam. Yang pertama, luangkan waktu. Nanti uraiannya bisa dibaca diri ya Umahat ya. Memberikan apresiasi atas keberhasilan sekecil apapun itu. Jadi misalkan target kita menyapu, tapi anak baru bisa nyapu sampai ruang tamu, dia udah capek bunda gitu. Wah, Masya Allah, udah ruang tamunya udah bersih kayak gitu. Besok lagi dia akan mau, oh ternyata bundaku seneng, ternyata dihargai aku menyapu cuma ruang tamu karena memang anaknya bener capek gitu ya. Memberi kesempatan memilih dan menghormati pilihan anak. Jadi misalnya tapi adik mau menyapu apa mengepel? Aku ngepel aja bunda, nah kita hormatin. Kemudian memberi kepercayaan dan menunda bantuan. Jadi percaya aja gitu. Anak bisa nyuci piring nggak?
Ya, kita beri kepercayaan. Wah, adik bisa kok cuci piring. Walaupun ketika anaknya nggak lihat, kita ulang lagi cuci piringnya gitu ya. Tapi anak udah merasa dipercaya dulu. Pekerjaanku kepake nih gitu. Jangan diulang waktu di depan anaknya. Besok lagi anaknya nggak mau gitu ya. Ngerasa pekerjaannya nggak dihargai. Gitu, kita aja kan gitu ya. Kemudian membuat lingkungan yang ramah anak. Jadi ketika kita pengen anaknya bisa pakai baju sendiri, ya jangan bikin lemari yang tinggi sehingga anak susah untuk mengambil bajunya gitu. Ketika kita pengen anak kita itu bisa toilet training sendiri, ya kita setting bahwasanya toilet kita yang ramah anak, yang gampang digunakan untuk anak, yang airnya itu, showernya itu gampang digunakan untuk anak, terjangkau untuk anak. Kemudian bijak dalam memberi perintah. Jadi kita itu ketika membiasakan anak, melatih kemandirian anak, kita ukur kemampuan anak-anak kita. Jadi jangan anak-anak masih kecil kita beri tugas untuk memasak. Itu akan membuat anak jadi benci kegiatan itu, gitu ya. Jadi kita ukur, oh anakku mampu seperti ini, segini gitu ya. Jadi tadi di umur 3 sampai 5 tahun itu kan tugas anak menyenangi pekerjaan itu. Kita senang, kita sendiri senang nih yang orang dewasa ketika pekerjaan kita itu kita bisa nyelesain kan. Tapi kalau misalkan itu pekerjaannya berat, kita akhirnya bete. Besok lagi males berat gitu. Makanya kita milih-milih, kita bijak dalam memberi perintah yang sekiranya anak itu bisa menyelesaikan. Jadi mereka senang. Kita menabung, kita ajarkan anak-anak untuk menabung keberhasilan, menabung prestasi. Prestasinya apa? Hari ini bisa bawa piring ke wastafel. Nah, itu prestasi. Jadi perintah kita adalah bawa piring ke wastafel gitu. Misalkan anak umur 2 tahun gitu ya. Kan udah bisa jalan nih, udah cukup berdaya. Tugas anak kita adalah mengembalikan piring ke wastafel gitu. Wah, Masya Allah, prestasi hebat, bisa naruh piringnya di wastafel kayak gitu. Nah, mereka nabung keberhasilan, rasa sukses itulah yang akan membuat mereka jadi percaya diri. Besok lagi mereka akan mencoba lagi yang lebih menantang lagi. Kemudian yang ketujuh adalah menemukan sisi positif dari kesalahan. Ketika kita melatihkan kemandirian anak-anak itu nggak jarang gitu ya, sering itu terjadi kesalahan. Jadi kita menyuruh anak-anak nyuci piring, ternyata piringnya pecah kayak gitu ya. Kita suruh anak menuang air ternyata tumpah. Nah, itulah kita ambil sisi positifnya. Biar anak itu nggak ngerasa trauma ketika mereka melatih mandiri. Gitu. Ketika piringnya pecah gitu ya, kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Alhamdulillah piringnya pecah. Kita bisa melatih anak untuk bagaimana sih bersihin beling gitu ya kaca yang ada di lantai. Yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi kaca-kaca yang kecil-kecil itu kan bahaya juga ya. Kita bisa ajarkan mereka, nih gini nak, kalau mau apa mana kacanya nih yang serpihan-serpihannya itu kan nggak kelihatan. Cara membersihkannya seperti ini, kita pakai lap yang basah atau tisu yang basah, kita tutupkan, kemudian di lap biar serpihan kacanya itu nempel di situ. Nah, kalau misalkan piringnya nggak pecah, bisa nggak kita ngajarin itu? Nggak bisa, kan nggak mungkin juga kita mecahin piring satu gitu ya. Nah, itulah bagaimana sih contoh mengambil sisi positif dari sebuah kesalahan. Kayak brownies aja ya. Brownies itu kan berasal dari produk gagal sebenarnya ya. Produk cake coklat yang bantet. Ternyata enak gitu. Nah, jadilah brownies yang terkenal sampai sekarang ini. Akhirnya dibikin produk gagalnya jadiin produk cake bantet. Nah, aslinya itu memang produk yang gagal seperti itu. Jadi pintar-pintar kita mengambil sisi positif dari sebuah kesalahan. Begitu juga dengan kita bisa terapkan ke diri kita. Ketika sesuatu itu tidak seperti yang kita inginkan, kita harus pintar-pintar untuk mengambil hikmahnya. Apa ya hikmahnya ya gitu. Ini mau ke pasar tapi ternyata hujan. Oh, alhamdulillah berarti aku ngirit, nggak jadi jajan-jajan. Masak yang ada di kulkas aja, kita bisa bersihin kulkas sayuran-sayuran yang udah jadi fosil, kita bisa olah. Nah, seperti itu. Biar apa? Kita ini pintar berdamai dengan keadaan. Jadi kita nggak gampang stres, kita nggak gampang puyeng dengan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Yang kedelapan adalah ingat, nggak ada yang sempurna. Bahkan kita aja banyak kekurangan. Jadi apalagi anak ya yang masih kecil yang masih belajar tentu
akan banyak sekali kekurangan. Biarkan ia berproses dan belajar dari kesalahannya dari waktu ke waktu. Ingat, kita nggak selamanya bersama anak-anak kita. Kita nggak ngerti kapan kita akan ninggalin anak-anak kita. Kita nggak ngerti kontrak nafas kita tuh sampai kapan gitu ya. Maka bersungguh-sungguh melatih kemandirian itu bukan lagi sebuah pilihan, namun menjadi sebuah keharusan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Waktu saya kembalikan kepada kakak admin. Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umur Rehan yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 pertanyaan. 3 penanya dulu ya Sudah ada beberapa yang raise hand, nanti akan bergantian. Yang pertama dari akun Lenovo, silahkan disampaikan untuk pertanyaannya. Bisa open mic. Akun Lenovo. Kita lanjut dari Umu Alzam. Silahkan bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host dan admin yang sudah memberikan kesempatan kepada Ana untuk bertanya. Sebetulnya lebih ke sharing, bertanya dan sharing. Qadarullah, walhamdulillah, Ana itu new mom dan baru punya anak. Anak pertama ini baru 8 bulan. Kira-kira ikhtiar apa yang harus Ana lakukan, ikhtiar awal apa yang harus Ana lakukan untuk melatih kemandirian anak-anak ke depannya gitu. Walaupun baru 8 bulan ini, tapi Ana percaya bahwa anak ini, bahwa kita anak usia dini ini udah paham dan melihat gitu, melihat aktivitas orang tuanya, mencontoh, memperhatikan. Lantas ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk membiasakan kemandirian kepada anak usia 8 bulan ini, 8 bulan ke depan gitu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab dulu ya, Mbak Ani. Silakan. Ya, usia 8 bulan, Masya Allah ya. Kita jadi bersemangat ya melatihkan anak-anak kita kemandirian di usia 8 bulan. Usia 8 bulan itu tentunya mereka masih dalam tahap butuh pelayanan ya, dalam masih kategori bayi. Tapi apakah kita nggak melatihkan kemandirian mereka? Ya tetap gitu ya. Bahkan dari bayi lahir pun kita tetap menstimulus mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana sih kalau di usia 8 bulan atau di usia bayi? Itu dengan memperlihatkan mereka bahwasanya kita itu bahagia dengan kegiatan-kegiatan kita, bahagianya membaca buku, bahagianya menulis, bahagianya menggambar, bahagianya menyapu. Jadi untuk di usia bayi ini ummahat jangan merasa direpotkan ketika anak-anak turut serta. Bahkan kalau misalkan memungkinkan kita sambil nyuci piring gitu ya, kita sambil jemur baju, bayinya digendong, kan sudah ada nih gendongan depan gitu ya atau gendongan belakang. Nah, kita ajak anak kita ikut serta gitu, atau enggak kita pegang tangan kita. Ini namanya nih nyuci piring. Ayo pegang piringnya sama bareng Bunda dicuci kayak gitu. Jadi anak paham. Anak segitu tuh udah ngerti stimulus ya, udah ngerti. Oh, ini Bunda aku nyuci piring. Oh, ini nyapu. Sambil dikenalkan. Ini namanya nyapu nak gitu. Anaknya dikasih sapu kecil gitu, misalkan bola dikasih dipegang kemudian menyapu bola ke dalam keranjang. Ini namanya menyapu. Ayo kita bersihin lantai, kita sapu. Seperti itu. 8 bulan insya Allah motoriknya udah mulai jalan. Atau mungkin kegiatan yang lain, menjemur gitu. Yuk kita menjemur baju. Ini namanya menjemur baju. Jadi kita tunjukkan bahwa kita bahagia dengan kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Kemudian stimulus motorik baik halus maupun kasar yang akhirnya nanti mereka bisa lebih
mudah lagi gitu ya. Kemandirian di tahap yang berikutnya ketika udah nggak bayi lagi, mereka motoriknya itu udah lebih kuat, tangannya udah bisa memegang, kemudian kakinya udah kuat untuk berjalan karena stimulus pada usia bayi itu bagus. Ada kan anak-anak yang sampai usia kelas 1 SD dia masih kesulitan untuk menulis. Bukan karena dia nggak pinter, tapi karena kurangnya stimulus di masa bayi. Akhirnya tangan itu nggak kuat. Jadi tangan itu ketika diminta untuk menulis atau menggambar, dia capek gitu ya. Bukan karena dia nggak pinter, tapi karena dia nggak kuat fisiknya. Tangannya itu nggak bisa buat nulis lama-lama. Akhirnya dia nggak mau nulis banyak. Ya gitu. Jadi yang bisa dilakukan di usia bayi, usia 8 bulan adalah dengan apa? Menguatkan gitu ya motoriknya. Kemudian menunjukkan bahwa mengikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Begitu ya, Om. Silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua dari Ummu Nurul Hidayah Malang. Silakan bisa open mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, saya memiliki 2 anak. Yang pertama anak usia 3 tahun. Alhamdulillah untuk kemandiriannya sudah mulai baik ya, seperti toilet training, terus practical life-nya juga sudah baik. Cuman yang ingin saya tanyakan bagaimana cara agar anak saya yang usia 3 tahun ini mudah beradaptasi dengan di lingkungannya. Belum sekolah ya, tapi ketika bertemu dengan tetangganya atau dengan orang lain itu masih malu-malu dan untuk diajak berbicara itu masih sulit untuk menjawab gitu. Apakah masih di tahap wajar atau ada kiat-kiatnya? Jazakillah khair. Iya. Wah iya Ki. Jadi ada kepribadian anak yang dia itu mudah membaur, mudah hangat, mudah panas gitu ya ketika bertemu dengan orang lain. Ada anak yang lama hangatnya, lama panasnya ketika membaur dengan orang lain, ketika ketemu orang lain. Ini harus kita pahami. Nggak bisa semua anak itu disamakan. Jadi ketika ketemu kamu harus cepat membaur gitu ya. Ketika diajak orang lain harus menyambut dengan antusias, nggak bisa seperti itu gitu ya. Ini selain terkait dengan kepribadian juga terkait juga dengan pola asuh dengan kita sendiri kayak gitu ya. Nah, untuk anak-anak seusia 2 tahun ini belum bisa dihukumi juga, belum bisa dikatakan anak saya ini kok ada kelainan kok atau ada sesuatu yang kurang dari saya kok ketika dia diajak ngobrol sama orang lain masih malu, ditanya masih malu gitu ya, belum mau jawab gitu. Nah, belum bisa dihukumi sejauh itu ya. Karena umur 2 tahun tidak dengan orang yang selain ibunya, dengan selain orang-orang dekatnya. Ini bukan suatu kelainan. Karena memang mereka ini masih punya figur kuat gitu ya. Nah, bagaimana kita menstimulus anak-anak usia 2 tahun atau mungkin yang lebih tinggi dari 2 tahun karena banyak juga anak 5 tahun yang ditanya masih malu-malu nggak mau jawab juga ada juga. Nah, caranya adalah dengan bertahap, Om. Jangan langsung ketemu dengan orang asing. Misalkan ketemu dengan saudara sendiri, kakek neneknya gitu ya. Meminta kakek neneknya untuk mengobrol gitu ya. Kalau misalkan masih malu dengan kakek neneknya, kita ajak bertemu dengan kakaknya. Jadi kakaknya banyak bertanya, diajakin ngobrol gitu. Jadi dari keluarga terdekat dulu, dari tetangga terdekat. Jangan langsung diajak ngobrol. Biarkan mereka itu mengenali lingkungan dulu gitu. Lingkungannya adalah seperti ini. Misalkan kita ajak ke tetangga, sekedar dia itu ya kita ajak aja memperhatikan bagaimana sih kita ngobrol sama tetangga. Bukan langsung kita tuntut anak untuk berakrab-akrab dengan mereka, kita nggak seperti itu. Jadi memang bertahap. Biar apa? Biar ketika anak itu nanti sudah mulai kenal dengan lingkungannya, dia jadi berani, oh ternyata lingkungan di sekitarku itu aman, gitu ya Om. Jadi bertahap, jangan langsung menyuruh mereka atau
justru kita sendiri yang merasa gusar gitu ya, merasa gusar ketika anak-anak ditanya kok nggak segera jawab, masih malu gitu. Rasa gusar itulah yang akhirnya membuat mereka jadi nggak percaya diri lagi. Rasa percaya diri mereka akhirnya jadi runtuh. Besok lagi mereka ketika diajak ke tempat yang kita harapkan mereka bisa bicara, mereka jadi lebih diem lagi gitu ya Om ya. Satu lagi mungkin pertanyaan ya, sudah jam 10. Nah, ini kita yang terakhir nih. Silakan dari Umu Sri Marianti. Umu Sri Marianti, bisa open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih Ustazah, bagaimana cara melatih atau langkah awal untuk mengajarkan anak agar mempunyai sifat mandiri pada usia 1 tahun 18 hari? Karena pada saat umur 1 tahun 18 hari ini kan belum bisa ngomong secara jelas dan juga terkadang belum ngerti apa yang kita bicarakan. Syukron Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usia 1 tahun, 1 tahunan ya, 1 tahun sampai 3 tahun sama seperti tadi yang sudah ada di materi ya. Untuk tugas-tugas perkembangannya adalah menyelesaikan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Jadi karena anak usia di sini usia segini ya, usia 1 sampai 3 tahun itu masih berkutat pada bagaimana sih dia mandiri dengan urusan dia sendiri, diri dia sendiri. Jadi kayak misalkan toilet training, kemudian pakai baju sendiri. Pakai baju sendiri juga nggak langsung baju ya, mungkin kaos kaki dulu atau topi atau yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian sama seperti yang tadi yang 8 bulan tadi itu dengan melibatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Jadi membiasakan mereka melihat bahwasanya kita ini senang melakukan pekerjaan itu dan juga menstimulus tentunya motoriknya agar kuat nanti untuk menghadapi tugas perkembangan yang berikutnya. Begitu ya Om, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada admin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukupkan ya Om. Iya, jangan lupa nanti ketemu lagi pekan depan ya, kita akan membahas tema setiap anak adalah bintang. Benar ya Kakak admin ya? Nah, Om. Ya, nanti di tema yang berikutnya ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umahat semua ya. Bagaimana sih anakku kok usia segini belum mandiri? Gimana sih anakku kok keluar masih malu gitu ya? Maka kita perlu materi ini ya umahat ya. Bahwasanya bagaimana sih kita itu agar punya mindset bahwasanya anakku adalah bintang. Di mana sih bintangnya anakku? Bintangnya anakku gak harus sama dengan bintang anak yang lain. Anakku bintangnya warna hijau, anak lain bintangnya warna kuning. Nggak harus anakku itu menjadi bintang warna kuning. Ini semoga nanti semuanya bisa hadir lagi pekan depan biar makin lengkap. Ketika kita pengen memandirikan anak, kita harus ngerti potensi anak kita itu di mana, gitu ya. Terima kasih kepada Umu Raihan yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada para peserta yang mungkin pertanyaannya belum terjawab semua oleh Umu Raihan karena memang kita terkendala di waktu. Insya Allah untuk materi hari ini akan kami share dan bisa juga dibaca dari buku Bunda Sayang. Dan besok seperti yang diinfokan Umu Raihan, besok Sabtu kita akan bertemu lagi di webinar Parenting Sunnah. Saya selaku admin mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mari kita akhiri webinar pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan. Ustazah, jazakallahu khairan ya, Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustazah untuk ilmunya hari Jazakallahu ini. khairan ya Ustazah wa barakallahu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.